apa ini, Ma? Live mapping, go it. Ma, ini gimana? Gimana? Tuh, gimana? Apa katanya? This meeting is being ya go live meeting ya. Live meeting.
Selamat pagi. Yang terhormat orang tua calon peserta didik baru, kemudian Bapak Kepala Sekolah SD Xaverius 3 Bandar Lampung, Panitia PPDB tahun ajaran 2022-2023, si kurikulum kesiswaan sarana prasarana, serta yang kami hormati perwakilan dari Mass Media dan Nusanet, selamat datang dan bergabung di acara ini. Tabi pun. Baik, saya perkenalkan terlebih dahulu. Kami akan memandu acara hari ini. Saya Florentina Pramita, guru kelas 1A. Dan saya Elizabeth Fania Melati. Baik, kami akan memulai acara pagi ini. Sebelumnya kita akan buka dengan salam yang sudah kita selalu laksanakan di SD Xaverius ini ya. Benar sekali Bu Flo. Apa itu Jadi salamnya, kita Bu Melati? punya salam HK3P. Kita contohkan ya Bu ya. Baik. Salam HK3P. Humanis, cerdas, jujur, disiplin, dan melayani. Baik, Bapak Ibu, puji syukur kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya kita bisa berkumpul meskipun masih melalui online Bapak Ibu ya. Hari ini kita berkumpul mau ngapain sih Bu Flo? Hari ini adalah acara mini talk show Bu Melati. Oke. Nah, acara ini adalah acara sosialisasi tentang penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2022-2023 Bu Melati. Nah, walaupun kita berkumpul secara Zoom meeting, kita harus tetap semangat, harus tetap menjaga kesehatan. Begitu Bu Melati? Betul sekali Bu Flo. Nah, kita hari ini mau ngapain acaranya Bu? Bisa dijelaskan Bu Flo? Baik, saya akan bacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian ada doa pembuka, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, ada tayangan video, ada sesi talk show mini, adalah tanya jawab, kemudian ada doa penutup. Itu saja Bu Melati. Oke, jadi itu rangkaian acara kita hari ini. Baik, sebelum kita masuk Bapak Ibu, ada beberapa peraturan selama Zoom meeting kita hari ini. Yang pertama, dimohon kepada Bapak Ibu untuk mengaktifkan kamera. Jadi kami yang di sini juga bisa melihat wajah Bapak Ibu yang ada di rumah. Jadi kita juga sudah bisa kenal, oh ini calon orang tua wali murid peserta didik SD Xaverius. Kemudian yang kedua, mohon mic untuk tetap dimatikan selama mini talk show berlangsung agar penjelasan yang disampaikan dapat terdengar dengan baik. Jadi dua itu Bapak Ibu ya, video mohon dihidupkan dan mic mohon dimatikan. Baik, agar acara kita hari ini berjalan dengan lancar, kita akan awali dengan doa. Doa akan dipimpin oleh Ibu Rini. Kepada Ibu Rini, waktu dan tempat kami persilakan. Bapak, Ibu, calon wali murid SD Xaverius 3 Bandar Lampung yang saya hormati, doa akan saya bawakan secara Katolik. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, kami mohon agar Bapak, Ibu dapat ikut serta berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih karena berkat kasih-Mu kami boleh berkumpul melalui Zoom meeting guna mengadakan sosialisasi PPDB penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2022-2023. Kami mohon agar Engkau memberi hikmat serta penyertaan-Mu selama sosialisasi ini, agar dapat berjalan baik dan lancar. Kami juga mohon supaya hanya Roh Kudus-Mu yang menyertai pertemuan pagi ini. Dan semoga pertemuan ini menghasilkan buah-buah yang bermanfaat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, semoga peralatan yang kami gunakan, jaringan internet tetap lancar dari awal hingga akhir perjalanan pertemuan ini. Akhirnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu seluruh aktivitas dan kegiatan pada hari ini, demi Kristus pengantara kami. Amin. Santo Fransiskus Xaverius,
doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada Ibu Rini yang sudah memimpin doa. Baik, Bapak Ibu, marilah kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Baik, Bapak Ibu yang ada di rumah, sebentar lagi kita akan masuk ke dalam mini talk show kita. Tapi sebelum itu, kami sudah mempersiapkan sebuah tayangan spesial untuk Bapak Ibu semua. Selamat menyaksikan. SD Xaverius berdiri pada tahun 1987 dengan sebutan SD Xaverius Wai Halim Permai dan berada di tengah lokasi seluas kurang lebih 2 hektar. Pada tahun 2005 berubah nama menjadi SD Xaverius 3 Bandar Lampung yang merupakan salah satu unit pendidikan di Kompleks Xaverius Wai Halim Permai yang terdiri dari TBA, TK, SD, dan SMP. Secara geografis, SD Xaverius 3 Bandar Lampung berada di wilayah Kelurahan Wai Halim Permai, Kecamatan Wai Halim, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. SD Xaverius 3 Bandar Lampung berada di tengah perumahan Wai Halim Permai dengan halaman yang luas, dikelilingi dengan pepohonan rindang dan rumput hijau yang tertata rapi, jauh dari kebisingan kendaraan. Sungguh sebuah lingkungan yang ideal sebagai tempat belajar, bermain, bersosialisasi yang aman dan nyaman bagi anak-anak. Didukung dengan pola pendidikan dan bimbingan yang dilandasi dengan semangat persaudaraan dan cinta kasih, memungkinkan SD Xaverius 3 Bandar Lampung sebagai the second home bagi anak-anak untuk berkembang secara utuh dalam intelektual, afeksi, dan psikomotornya. Memiliki komitmen dan konsisten dalam pendidikan anak, SD Xaverius 3 Bandar Lampung sampai saat ini telah meluluskan lebih dari 4.500 siswa. Animo dan kepercayaan masyarakat yang sangat tinggi menjadikan SD Xaverius 3 Bandar Lampung terus berkembang
dan mengalami kemajuan membanggakan baik kuantitas maupun kualitas. Banyak prestasi yang telah diukir dari tingkat kecamatan hingga nasional. Tenaga pendidik dan kependidikan di SD Xaverius 3 Bandar Lampung telah berpengalaman dan memiliki kualifikasi pendidik yaitu strata 1 dan bersertifikasi. Pembelajaran di SD Xaverius 3 Bandar Lampung dilaksanakan secara aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan, dan didukung dengan sarana dan prasarana yang lengkap.
Baik, Bapak Ibu, itu tadi sedikit tayangan dari kami untuk Bapak Ibu semua yang ada di rumah. Bu Flo, kita udah pindah tempat nih. Betul sekali Bu Iya, Melati. tadi kita berdua, sekarang udah bertiga. Sekarang bersama kita ada salah satu orang hebat di SD Saferis 3 Bandar Lampung. Siapa, Bu? Mari kita kenalkan bersama Bapak Ibu, ini adalah Kepala Sekolah kita, Bapak Nur Santoso. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Bu Bagaimana? Florentina, sehat, Ya. selamat pagi, Puji selamat Puji pagi Tuhan. Bapak Ibu Selamat semuanya yang di pagi. rumah. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semuanya. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Sehat Bu, semua sehat, dalam keadaan sehat semua. Kami juga yang di sini Bapak Ibu tidak usah khawatir, kami semua sehat. Terima kasih juga atas dukungan doanya sehingga kami bisa melaksanakan acara hari ini. Puji Tuhan. Iya. Bu Flo, sebelum kita tanya-tanya nih ke Pak Nur, kalau Bapak Ibu di rumah ada yang mau tanya gimana sih Bu caranya? Baik, untuk sesi hari ini, talk show hari ini kita mulai. Sebelumnya peraturannya adalah jika Bapak Ibu ingin bertanya, silakan menuliskan di kolom chat. Di situ sudah ada fitur chatnya, silakan jika ada yang mau ditanyakan bisa bertanya, dituliskan di sana. Jangan lupa diberikan nama, begitu. Terima kasih. Oke, jadi lewat kolom chat saja ya Bu Flo ya? Iya, betul Iya. sekali. Baik, Bapak Ibu kita akan mulai. Pak Nur, Iya. tadi kan yang di tayangan pertama tadi ada guru-guru SD Saferis. Iya. Itu ada banyak sekali. Dan itu tentunya adalah pilihan ya Pak ya? Iya. Nah, saya mau tanya nih Pak, apa sih kualifikasi guru-guru yang ada di SD ini? Oh baik, Bu Melati. Jadi begini Bapak Ibu yang ada di rumah dan juga yang ada di sini bahwa kualifikasi untuk guru-guru di sini memang sudah dipilih mereka yang memang sudah lulus strata 1 atau S1 dan tentunya dalam penjaringannya ini memang harus memenuhi sungguh-sungguh semua tes yang harus dilaksanakan di Yayasan Saferis. Jadi kami tidak sembarangan guru-guru yang ada di SD Saferis 3 Bandar Lampung itu asal comot kemudian nganggur diambil, tidak Bu. Jadi memang harus melalui proses di yayasan lewat tes tertulis, kemudian tes psikologi, wawancara, dan kemudian baru dicoba untuk belajar di SD Saferis 3 Bandar Lampung mengajarnya seperti apa. Seandainya tidak memenuhi, itu keputusannya bukan dari yayasan saja, tapi dari pihak sekolah. Sehingga kalau seorang guru tidak memenuhi syarat atau tidak bisa mengajar, berarti dia tidak bisa akan masuk di SD Saferis 3 Bandar Lampung. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir bahwa di sini sudah guru-guru di sini memang sudah sertifikasi semua, bukan sertifikasi dari, tapi artinya sertifikatnya itu yang paling utama karena itu memang dibutuhkan oleh pemerintah untuk masa depan guru-guru di sini semuanya dan juga demi kenyamanan Bapak Ibu semua. Jadi Bapak Ibu di rumah tidak usah khawatir bahwa di sini gurunya sudah bersertifikat semuanya. Begitu Bu Melati. Jadi sudah pasti aman anak-anak yang bersekolah di sini karena diampu oleh guru-guru yang Iya. sudah memenuhi kualifikasi tadi ya Pak Nur ya. Ya, jadi gini juga Bu Melati bahwa di SD Saferis 3 Bandar Lampung ini juga ada beberapa guru yang memang berusaha untuk masuk. Sekarang pemerintah itu menggalakkan namanya guru penggerak, Bu Flo dan Bu Melati dan juga Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini mengikuti Zoom meeting, bahwa kedepannya bahwa guru itu harus menjadi guru penggerak. Artinya kurikulumnya pun nanti akan berubah di tahun dimulai 2022 ini sebenarnya, tapi nanti finalnya di 2024. Jadi ada namanya kurikulum prototipe. Guru harus memang bisa mengampu, tidak pembelajarannya tidak serta-merta bahwa guru itu istilahnya itu menyuapi murid terus, tidak. Tapi nanti si guru itu harus bisa mampu untuk siswa itu bagaimana nanti menemukan sendiri pola-pola belajarnya, kemudian pengetahuannya, juga prakteknya, ini harus ada. Maka ini nanti akan dikembangkan di Saferis Wali. Maka guru yang di SD Saferis 3 Bandar Lampung yang baru lulus itu baru satu Bu, yaitu Pak Stefanus Sarji itu di seksi kurikulum atau bagian kurikulum ini sudah lulus di guru penggerak. Mudah-mudahan ini menjadi motivator atau juga menjadikan pendorong bagi teman-teman yang lain supaya nanti menjadi yang teman-teman lain juga ikut bergerak untuk memajukan pendidikan di Indonesia ini lewat Pak Nadiem. Dan juga ada beberapa guru sekarang juga yang sudah mulai untuk mencoba masuk dalam guru penggerak ini. Jadi kita nggak usah khawatir Bapak Ibu yang di rumah,
bahwa ini semua sudah dirancang sungguh-sungguh supaya anak-anak nanti bisa sungguh-sungguh menjadi anak-anak yang mampu untuk menemukan sesuatu di sini. Jadi tidak hanya dijejeli ilmu-ilmu saja, tapi mereka lebih kreatif lagi untuk menemukan sesuatu yang memang diajarkan oleh guru, tapi guru tidak menentukan ini hasilnya tidak, tapi harus menemukan sendiri. Itu Bu Melati. Dan juga satu lagi bahwa ini ditantang sekolah ini kemarin sebenarnya itu untuk menjadi sekolah penggerak. Jadi ada guru penggerak, ada sekolah penggerak. Mudah-mudahan nanti ke tahun-tahun depannya ini sekolah ini menjadi sekolah penggerak. Jadi kalau sudah ini sudah lisensinya dari pemerintah langsung, Bu. Jadi nanti bantuan apapun nanti akan diberikan seandainya sekolah ini mampu untuk menyelesaikan sekolah penggerak itu. Begitu Bu Melati. Baik Pak. Jadi Bapak Ibu yang ada di rumah, untuk masalah tenaga pendidik dan kependidikan sudah tidak diragukan lagi di SD Xaverius 3 Bandar Lampung. Iya. Betul sekali, sudah teruji secara baik maupun psikologis maupun akademiknya sudah teruji semua. Jadi tidak perlu ragu kembali ya Bapak Ibu. Kemudian Pak Nur, saya mau Iya. bertanya, untuk jumlah gurunya, kemudian jumlah kelasnya, berapa ya Pak ya di sini ya Pak ya? Untuk jumlah guru itu ada 38 guru, ada 24 guru kelas, ada 8 guru bidang studi. Dan ini untuk kelasnya ada 24 kelas. Jadi memang luar biasa untuk tahun ini jumlahnya 703 siswa. Ini masih termasuk sekolah yang paling besar di Yayasan Xaverius setelah SMA Xaverius Tanjung Pahoman atau SMA Xaverius Bandar Lampung. Ini kita yang kedua. Jadi ini memang diminati banyak orang yang dikatakan tadi dari tayangan tadi bahwa ini minat orang tua itu untuk ke sini itu memang luar biasa. Jadi bahkan dengan masa pandemi kemarin kita share lewat YouTube itu justru yang hadir itu bukan hanya dari kota Bandar Lampung saja, Bu, bukan Lampung saja. Tapi dari Kalimantan mereka pindah tugas, yang dicari adalah SD Xaverius 3 Bandar Lampung. Dari Palembang yang dicari adalah SD Xaverius 3 Bandar Lampung. Jadi ini sudah mulai banyak yang dari daerah-daerah. Jadi sudah memang ini terobosan dari SD Xaverius 3 Bandar Lampung. Iya. Gitu ya Bapak Ibu, Iya. bisa dilihat di YouTube. Kita punya YouTube-nya, diketik saja di laman YouTube-nya SD Xaverius 3 Bandar Lampung. Di situ sudah terlihat masa pandemi ini bagaimana kegiatan pembelajarannya sudah tergambar di sana juga Iya, ya Pak iya, ya. baik. Jadi di sana terlihat mungkin ada yang komentar dari Palembang tadi Iya, ada iya. banyak sekali ya Pak ya. Iya. Jadi sudah jadi sorotan ya Bu Melati Iya, ya. benar Iya. sekali Bu Flo. Nah, Bapak Ibu, tadi kita sudah mendengar tentang guru-guru yang ada di sini, jumlah kelas, jumlah siswa. Nah, Pak, saya mau tanya nih, yang ditunggu oleh Bapak Ibu di rumah, Iya. alur PPDB-nya Pak, Iya. PPDB untuk tahun ini seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan Pak Nur. Baik, alur PPDB untuk di SD Xaverius 3 Bandar Lampung itu kemarin dalam masa pandemi ini memang kami juga waktu itu sudah mulai istilahnya mulai putus asa gimana nih caranya. Tapi kemudian kami tetap yakin dan pasti bahwa dengan adanya alat-alat yang semakin canggih ini kita bisa masih melaksanakan PPDB. Ada yang lewat offline, jadi langsung datang ke sekolah, kemudian mendaftar. Kemudian ada juga yang online, Bu. Jadi online ini langsung mengisi link atau data-data yang ada di situ, kemudian dikirimkan ke SD Xaverius 3 Bandar Lampung. Dan setelah selesai untuk pendaftaran ini, kemudian baru di berkas itu kita kumpulkan, kemudian kita istilahnya kita pelajari satu persatu. Itu memang dari tugas panitia PPDB, saya sudah membentuk namanya panitia PPDB. Jadi itu sudah dipelajari dan nanti alur berikutnya hari ini Bapak Ibu kita kan sudah bertemu. Jadi mudah-mudahan nanti Bapak Ibu semakin jelas bagaimana nanti mekanismenya dalam pelaksanaan PPDB atau wawancara besok. Bapak Ibu udah nggak usah khawatir lah. Kita masih istilahnya bisa berproses bersama karena di sini adalah untuk melayani anak-anak Bapak Ibu semuanya. Prosesnya seperti itu. Hari ini kita pertemuan. Nah, rencananya memang kemarin begini Bapak Ibu, itu akan ketemu semuanya di GSG. Namun karena ada surat edaran dari Wali Kota Bandar Lampung yang menyatakan bahwa tidak boleh berkumpul. Maka kemudian mohon maaf semuanya kepada Bapak Ibu, kemarin ada juga yang langsung hadir di sekolah, tidak apa-apa, biar kenal sekolah ini juga. Kemudian juga kami share pengumuman lewat WA ke pribadi Bapak Ibu semuanya, dan tentunya ini menjadi terobosan baru.
Jadi tidak bisa dan hari ini baru bisa dilaksanakan secara Zoom meeting. Jadi mohon maaf kepada Bapak Ibu. Dan ini juga berkat juga ada kerjasama kami dan juga ada beberapa yang mendukung kami yaitu dari pihak Mass Media, juga dari Bank Panin, kemudian juga dari Nusanet. Ini pendukungan bagi kami khususnya dari Nusanet ini nanti akan dijelaskan sedikit oleh pihak Nusanet bagaimana ini mendukung kegiatan ini. Walaupun kami harus bayar, Bapak Ibu tidak gratis, harus bayar yang begitu banyak sehingga tujuannya jelas nantinya. Nah, kemudian setelah pertemuan ini besok Bapak Ibu hari Senin nanti akan wawancara, ada 3 petugas dari kami perkenalkan saja namun wajahnya besok Bapak Ibu akan tahu. Itu ada Ibu Lucia Sukarni, itu dari guru kelas 2. Kemudian ada Bapak Ignatius Bayu Prayoga, kemudian ada Ibu Titi Rahayu. Itu yang menjadi panitia untuk tahun ini. Dan ketuanya adalah Ibu Maria Pusparini, itu sebagai ketua PBDB, dan penanggung jawabnya adalah saya. Jadi nanti Bapak Ibu hari Senin dan sampai hari apa itu tanggal 24 kalau tidak salah, itu Bapak Ibu mendapat giliran untuk wawancara. Maka segala sesuatunya nanti yang Bapak Ibu berbicara adalah kepada mereka, tidak usah mencari saya. Jadi Bapak Ibu langsung saja kepada yang panitia PBDB-nya itu. Silahkan saja nanti berbicara dari hati ke hati, dengan senang, dengan gembira, karena kami itu komunitas bahagia, Bu. Komunitas bahagia, jadi guru-guru wajib, saya itu biasanya berdiri di depan gerbang atau di depan pintu masuk kantor itu selalu senyum. Semuanya harus wajib senyum, karena kebahagiaan itu muncul dari situ. Maka Bapak Ibu nanti juga hadir di sana pada hari Senin, mohon senyumnya Bapak Ibu, supaya nanti juga Bapak Ibu tenang, saya juga tenang, kemudian petugas-petugas kami juga tenang. Komunitas bahagia. Jadi kalau nggak ada yang bahagia, saya tegur itu guru-guru itu. Kenapa Bapak Ibu, hari ini cemberut? Enggak Pak, baru belum sarapan. Jadi ini untuk guyon saja supaya mereka itu kemudian menjadi bahagia kembali. Kami saling memberikan kebahagiaan itu kepada satu dengan yang lainnya. Nah, setelah itu nanti Bapak Ibu setelah sah terjadi kesepakatan Bapak Ibu dengan petugas kami, nanti Bapak Ibu ya seyogyanya atau seharusnya memang diwajibkan untuk melunasi UPP itu yang berapa persen kemarin 75%, ya bolehlah nanti misalnya 50% sampai 75% sudah harus lunas UPP. Nanti yang separuhnya itu bisa dilunasi ketika Bapak Ibu posisi di kelas 1. Jadi nanti kelas 2 sudah tidak punya tunggakan UPP lagi, Bapak Ibu, maksudnya begitu, supaya tidak membebani Bapak Ibu semuanya. Ini langsung aja Bu Melati ya, saya jelaskan banyak ini ya. Boleh Pak, iya, langsung Ya. saja pelunasan administrasinya ya Pak ya, administrasi, alurnya. termasuk SPP 1 bulan Juli itu, jadi itu include, jadi UPP yang 50%, kemudian ditambahkan SPP di bulan Juli itu. Nah, setelah itu terjadi kesepakatan, Bapak Ibu nanti akan dibawa ke ruang tata usaha keuangan. Di situ nanti terjadi proses untuk pembayaran itu. Nah, maka setelah itu Bapak Ibu sudah sah jadi untuk menjadi siswa di SD Xaverius 3 Bandar Lampung. Dan juga selain itu Bapak Ibu nanti dari biaya selain UPP dan SPP itu ada uang komputer. Nah, uang komputer ini jika itu tidak terjadi online lagi, jadi tatap muka Bapak Ibu. Jadi tatap muka, kalau terjadi tatap muka berarti nanti Bapak Ibu dibebani untuk uang komputer 25.000 per bulan. Itu seperti waktu-waktu itu yang Bapak Ibu mungkin sudah bergabung dengan SD Xaverius 3 Bandar Lampung. Kemudian juga ada, selain itu ada uang dana siswa. Nah, dana siswa yang kami tentukan pada tahun ini itu adalah sebesar 325.000 Bapak Ibu. 325.000 yang sebenarnya Bapak Ibu, uang kegiatan ini itu memang digunakan walaupun dalam masa online, Ibu, Bapak, Ibu, putra-putri Bapak Ibu belajar di rumah, itu kami juga ada kegiatan banyak Bapak Ibu, yang memang harus dibiayai dari dana siswa tersebut. Itu ada di antaranya Bapak Ibu ya ada lomba KSN, OSN, kemudian ada lomba
antar sekolah, kemudian ada Paskah bersama, Hari Kartini, MPLS, perayaan Hari Ulang Tahun RI, dan lain sebagainya. Itu baru beberapa kegiatan Bapak Ibu. Jadi ketika itu tidak masuk ranah kelas Bapak Ibu, kok ini anak kelas 1 kok nggak ikut OSN, itu OSN nanti kelas 5 Bu, Bapak Ibu, supaya nanti jelas. Jadi itu saling dukung-mendukung, ini sekolah swasta. Jadi ini sekolah swasta, jadi kekuatannya itu hanya di situ Bapak Ibu. Jadi kekuatan dari SPP, UPP, dan uang kegiatan atau dana siswa itu yang bisa digunakan untuk kegiatan. Kalaupun kurang, dan itu sudah kami anggarkan juga dari dana BOS pun kami juga membantu. Jadi pasti ada kurangnya Bapak Ibu. Kalau namanya subsidi BOS, itu tidak sepenuhnya dibayar semuanya. Namanya subsidi, jadi lebih kecil daripada yang pokok yang harus Ibu Bapak bayarkan ke sekolah ini. Jadi besarannya tidak seperti tahun kemarin sampai 600.000, ini hanya 325.000, kemudian nanti kami tetap untuk mendukung kegiatan sekolah ini supaya berjalan dengan baik lewat dana BOS itu. Ini kami tetap akan ada. Kemudian seragam dan lain sebagainya Bapak Ibu. Ini nanti Bapak Ibu bisa bertanya dengan panitia di PPDB, bahwa itu nilainya untuk seragam itu ada 715.000. Itu ada seragam merah putih, kotak-kotak khas yayasan, dan juga ada kotak-kotak ciri khas SD Xaverius III Bandar Lampung yang tempo lalu itu sudah diadakan, kemudian ditarik kembali, namun menjadi kesepakatan oleh Dewan Guru di sini bahwa itu dimunculkan kembali, karena menjadi ciri khas ketika lomba-lomba. Makanya ya bukan seragam Xaverius lagi, nanti kalau antar Xaverius seragamnya sama semua. Jadi kami menggunakan seragam ciri khas SD Xaverius III Bandar Lampung. Kemudian juga ada batik yayasan, kemudian ada baju pramuka, olahraga, kaos kaki, ikat pinggang, topi, dan dasi. Ini include, jadi satu paket Bapak Ibu yang wali kelas 1, yang calon wali kelas 1 nanti itu include, jadi ada sekitar 10 item dengan harga Rp715.000. Begitu Bapak Ibu. Kemudian juga beberapa poin Bapak Ibu yang perlu diketahui oleh Bapak Ibu semuanya, bahwa untuk dana BOS itu bisa kami gunakan, memang kami gunakan sungguh-sungguh untuk buku cetak atau buku pelajaran dari kelas 1 sampai kelas 6. Ini kami biayai dari dana BOS. Jadi Bapak Ibu sudah tidak usah khawatir, saya nanti buku cetaknya bayar berapa. Kalau Bapak Ibu biasanya pada masa normal, itu membeli buku cetak itu sekitar 570 sampai 600.000 Bapak Ibu. Ini kami hilangkan, kami gunakan buku dari dana BOS. Jadi itu juga kami kerjasama juga dengan pihak mass media yang menyediakan buku-buku di SD Xaverius III Bandar Lampung. Kalaupun nanti tidak relevan, ya kami harus memperbarui lagi buku-buku itu, sehingga nanti Bapak Ibu tidak usah berpikir, saya harus beli buku apa. Itu pelajaran semuanya Bapak Ibu. Hanya ada 2 buku yang memang tidak disediakan oleh dana BOS, adalah buku bahasa Inggris dan juga buku bahasa Lampung. Ini jadi nanti Bapak Ibu mungkin harus membeli itu, buku bahasa Inggris dan buku bahasa Lampung. Kemudian juga selain itu adalah untuk AKM kelas 5. Nanti putra-putri Bapak Ibu juga akan mengalami AKM, sekarang program pemerintah baru lagi. Adanya AKM ini untuk menilai kualitas sekolah ini. Jadi Bapak Ibu ada yang stres waktu AKM pertama kemarin, waduh nanti anak-anak saya nggak bisa, karena itu Bapak Ibu itu milihnya adalah secara acak oleh kementerian. Nanti kalau anak putra-putri Bapak Ibu mungkin ada yang kelas 5, itu dipilih acak oleh kementerian. Jadi siapa saja kami tidak bisa menentukan harus yang pinter-pinter kemudian kami beri AKM, tidak. Jadi tugas kami mempersiapkan kelas 5 ini untuk AKM, dan biaya AKM itu memang harus dikeluarkan juga dari dana BOS. Ini jadi Bapak Ibu sudah tidak usah khawatir untuk ditarik biaya lagi, dan itu tidak. Kemudian ada ujian kelas 6, ini juga kami biayai. Ternyata ketika saya tanya-tanya di Bu Klo sama Bu Melati untuk
tanya dengan petugas BOS itu, banyak enggak untuk kelas 6 untuk ujian? Ternyata banyak biayanya. Nah ini kalau dibebankan dengan wali murid kan tentunya menjadi beban ya Bu ya. Jadi ini sudah saya berikan langsung dari dana BOS, ditekel oleh dana BOS atau dibiayai dari dana BOS supaya nanti ini menjadi kenyamanan juga bagi orang tua murid. Kemudian juga tryout kelas 6. Pokoknya kelas 6 ini yang paling ujung, ini yang paling banyak biayanya. Jadi Bapak Ibu sudah tidak berpikir bahwa ini, waduh anakku untuk apa kegiatannya, uang kegiatannya. Tidak, karena kami dari dana BOS yang itu. Kemudian untuk map ijazah kelas 6. Map rapot kelas 1, Bapak Ibu nggak usah perlu beli map rapot lagi. Karena sudah dibiayai dari dana BOS juga. Kalau tahun lalu, beberapa tahun lalu memang suruh bayar, ini tidak bayar lagi. Kemudian juga dari foto kelas 1, dulu juga ditarik biaya, sekarang sudah dari dana BOS semuanya. Jadi begitu Bapak Ibu pengelolaan dana BOS memang digunakan namanya bantuan operasional sekolah, maka ya sebanyak-banyaknya untuk sekolah dan juga ini untuk fasilitas di kelas-kelas yang ada. Ini rolling atau lemari-lemari di kelas ini sudah dibiayai dari dana BOS untuk kenyamanan putra-putri Bapak Ibu semuanya. Rehab sesuatu yang memang tidak pas lagi, ya kami harus rehab dari dana BOS itu. Jadi supaya Bapak Ibu tahu semuanya bahwa dana BOS itu yang diterimakan itu ya memang digunakan untuk operasional sekolah itu. Begitu Bapak Ibu. Kemudian yang tadi uang kegiatan tadi yang sudah saya katakan tadi yang 325 itu ya nanti untuk kegiatan-kegiatan seperti field trip, pembinaan iman, kemudian Natal bersama, Saverius Day dan lain sebagainya. Jadi mudah-mudahan ini menjadi lebih jelas Bapak Ibu supaya nanti tidak tanya untuk apa sih dana siswa itu? Kemana sih dana BOS? Nah itu memang saling dukung-mendukung Bapak Ibu. Waktu lalu sejarahnya memang kita tidak menerima dana BOS, kok sayang banget nggak diterima. Akhirnya kami menerima dan akhirnya bisa digunakan untuk rehab sekolah, untuk kegiatan sekolah. Ketika dana dari Bapak Ibu kurang, ya kami juga masuk di situ supaya menjadi lebih lancar kegiatan ini. Jadi begitu Bu Melati dan Bu Flo untuk kegiatan. Tapi ada catatan juga Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu ada beberapa catatan yang saya sampaikan. Bahwa UPP minimal tadi sudah ya, dibayar 50% dari jumlah UPP yang sudah disepakati oleh orang tua murid. Jadi besok Bapak Ibu setelah wawancara siap-siap saja Bapak Ibu dibawa ke ruang tata usaha keuangan. Kemudian uang sekolah bulan Juli tadi sudah saya katakan juga, itu sudah disepakati berapa dan harus dibayar 1 bulan di bulan Juli itu. Kemudian uang dana siswa dan seragam wajib dibayar 100%, tidak bisa nyicil Bapak Ibu. Jadi uang dana siswa tidak bisa nyicil, karena kalau nyicil karena pakai VE, nanti Bapak Ibu setelah siswanya masuk, pembayaran sekolah menggunakan virtual account dari Bank Mandiri. Jadi sekolah kami sudah bekerja sama dengan Bank Mandiri untuk pelaksanaan pembayaran ini semuanya. Nanti ada kode-kode sendiri yang akan disampaikan oleh Mbak Tia, nomor 1 untuk bayar apa, nomor 2 untuk bayar apa, nomor 3 untuk bayar apa, nomor 4 untuk bayar apa. Itu semua pakai VE semua. Nanti Bapak Ibu bersabar setelah menjadi siswa di sini, pasti akan dikirimi nomor virtual account-nya. Dan untuk dana uang kegiatan, karena ini sudah kami turunkan banyak, dan juga kami sudah mulai berpikir bagaimana nanti dana BOS itu bisa mendukung itu, maka kami gunakan itu, mohon nanti dibayar secara lunas saja. Dan juga untuk seragam, Bapak Ibu jangan sampai nyicil. Nanti kalau nyicil sama petugasnya dikasih nyicil juga nanti. Harusnya pakaian 1 setel, diberikan celananya saja atau dibalikan. Ini jadi mudah-mudahan tidak seperti itu sehingga nanti anak-anaknya nyaman. Wah, jadi saya kelas 1 walaupun nanti dalam masa online mudah-mudahan Bapak Ibu ini perkembangan baru dengan COVID yang memang di Provinsi Lampung naik. Mudah-mudahan nanti ada solusi-solusi yang terbaik. Sehingga mudah-mudahan nanti bisa tatap muka. Kalau janjinya pemerintah kemarin waktu saya rapat dengan K3S itu di tanggal 21 nih. Tapi sampai saat ini saya tunggu-tunggu kok belum ada kabar. Jadi nanti kalau online, anak Bapak Ibu juga tetap pakai seragam Bapak Ibu sekolah, jadi tidak pakai seragam bebas atau apa, tidak, semua harus wajib pakai seragam-seragam yang sudah ditentukan oleh sekolah. Gitu. Jadi tidak dicicil ya Bapak Ibu, jadi harus dibayar lunas. Kemudian jadwal pembayaran dana siswa dan seragam dibayarkan pada tanggal 4 dan 5 Juli. Jadi pembayarannya uang dana siswa dan seragam itu masih diberi waktu sampai bulan Juli. Di tanggal 4 dan 5 tahun 2022 bersamaan dengan pengambilan seragam.
Jadi Bapak Ibu ngebayar seragam, nanti langsung ngambil seragamnya bersama juga dengan dana siswa itu. Nah, semua pembayaran itu di kantor Tata Usaha Keuangan Xaverius Y. Halim. Itu nanti bisa dibayarkan secara tunai dan juga bisa secara transfer, nanti ada dikasih tahu oleh pihak Tata Usaha Keuangan. Itu saja Bu Melati dan juga Bu Flo, penjelasan dari saya. Baik, Ada yang terima lain? kasih. Silakan. Sepertinya Ya. cukup jelas sekali ya dan gamblang penjelasannya ya Bu Mel ya. Iya, benar sekali. Jadi uang kegiatan, dana siswa, walaupun daring itu tetap dimaksimalkan dari siswa untuk siswa ya Pak Nur Iya. ya, tetap. Iya, karena kekuatannya di situ Bu. Ya apa tuh di Xaverius itu karena kita yayasan. Kalau mungkin pemerintah tidak memberikan pembelajaran, enggak apa-apa Bu. Pasti kalau Ibu nanti tidak memberikan pembelajaran diuber-uber sama wali murid. Betul sekali. Iya, iya. Oke Pak, sebelum lanjut, sepertinya Bapak Ibu yang ada di rumah dapat kartu kendali. Iya. Itu mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak, kartu kendali itu fungsinya untuk apa sih? Iya, baik. Bapak Ibu masih ingat dengan kartu kendalinya ya Bapak Ibu, itu kartu kendali itu adalah untuk proses bagaimana nanti Bapak Ibu menjalani proses PBDB di SD Xaverius 3 Bandar Lampung. Jadi kartu kuning itu Bapak Ibu yang kartu kendali itu mohon disimpan dulu sampai nanti selesai proses PBDB ini. Jangan sampai hilang Bapak Ibu. Dan itu untuk supaya Bapak Ibu tidak salah tanggalnya. Hanya kemarin saja ini karena ada dadaan dari wali kota yang mengatakan tidak boleh kumpul-kumpul, ya akhirnya kami mohon maaf sekali lagi kalau itu harus seperti ini terjadinya, harus berkumpul namun di rumah masing-masing, tidak kumpul ya namanya ya. Tapi di sini jadi kumpul, ini di layar saya kumpul semua, itu ada banyak banget yang hadir di sini. Jadi terima kasih kehadirannya ini Bapak Ibu semuanya. Dan nanti untuk ngambil seragam dan lain sebagainya nanti ada di situ tertera semuanya. Itu Bu Melati. Baik, Bapak Ya. Ibu, jadi Jelas. kartu kendali jangan sampai hilang ya Bu Flo ya, betul ya? Betul sekali. Kemudian sebelumnya apakah sudah ada pertanyaan? Oh, belum ada. Ternyata cukup jelas sekali penjelasan dari Pak Nur ya. Ya. Jadi tidak ada pertanyaan, Pak. Ya. Jadi tambahan aja ini Bapak Ibu. Ini kami nanti Bapak Ibu kalau seandainya ini sudah masuk di komunitas Bahagia Xaverius 3 Bandar Lampung, itu semuanya ada kegiatan ekstra dan lain sebagainya, itu nanti ikutkan saja Bapak Ibu. Karena prestasi-prestasi di masa pandemi ini ternyata kita itu tidak diem ya Bu ya. Betul, Pak. Dari masa pandemi ini pun masih ada masa pandemi tapi masa prestasi juga. Jadi anak-anak itu yang dari Xaverius Y. Halim itu ada untuk kegiatan-kegiatan lomba sampai bahkan provinsi. Nah provinsi saya sudah deg-degan, sudah berdoa semalam suntuk tapi belum bisa lolos ke nasional. Tapi ini menjadi kebanggaan kita atas nama MOWIS itu menjadi juara di tingkat provinsi. Jadi di masa pandemi tidak boleh berhenti untuk berkreasi. Jadi ini adalah slogan dari SD Xaverius 3 Bandar Lampung sehingga guru-gurunya menjadi semangat semua untuk membina anak-anak yang ada di SD Xaverius 3 Bandar Lampung. Ya, Jadi betul begitu, sekali. ya. Ya, bisa dilihat ya Bapak Ibu Ya. di YouTube tadi seperti yang saya katakan, ketik saja SD Xaverius 3 Bandar Lampung, di situ sudah tertera semua prestasi, kemudian acara-acara yang dilakukan, walaupun online tetap berjalan dengan lancar. Baik, Iya. sudah ada pertanyaan itu Bu Melati bisa Iya, itu ada dibacakan? satu. Ya, ada pertanyaan. Mohon info untuk range UPP dan SPP. Terima kasih. Terima Mohon kasih Pak Bapak Nur. Ibu. Ini bukan ranah saya Bapak Ibu, mereka sudah kumpul sendiri. Besok Bapak Ibu bisa langsung saja ke petugasnya. Jadi mohon maaf tidak bisa saya jawab. Ya ranknya ya nanti mereka Bapak Ibu sudah tidak usah takut dulu. Yang penting bawa dulu gitu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa tidak ada saklek Bu, kami tidak saklek, masih bisa untuk bernegosiasi dengan tim kami. Jadi Bapak Ibu bisa nanti bicara di sana. Terus ada yang kedua itu Bu, apa itu? Baik, begitu ya tadi ya, saya Ya. ulangi lagi, jadi semua bisa dibicarakan. Iya, bisa Begitu dibicarakan ya, Pak, bersama ya itu. Ya, lah. intinya Karena- semua bisa Ya, dibicarakan ingat begitu. Bu, di sini komunitas bahagia, jadi nanti bahagia terus. Oh ya, begitu ya Keputusannya Pak pun ya. dengan keputusan Betul yang bahagia. sekali, Ya. begitu Bu Melati. Selanjutnya ada pertanyaan apa Bu Melati? Sebentar, Bu. Sebentar Bapak Ibu ya, ini ada pertanyaan yang belum bisa Oke, yang tadi pertanyaan tadi, jadi datang saja besok satu wawancara ya Pak Iya, Nur ya, yang langsung untuk wawancara SPP dan aja, UPP iya. Bapak Ibu.
Baik, Dan- menyambung ya itu ya Bu ya. Sepertinya ada tulisan juga wawancaranya berapa kali ya Pak ya? Menyambung dari wawancara Pak. Wawancara maksudnya? Oh, gini. Wawancaranya cuma 1 kali sepertinya ya Pak ya. Jadi begini Bu, Bapak Ibu, jadi ini ada pertanyaan dari Flu, apakah hanya cukup sekali untuk wawancara? Syukur puji Tuhan kalau sekali Bapak Ibu, hari itu jadi. Tapi kalau ada nanti Bapak Ibu misalnya dipending, bukan berarti ditolak Bapak Ibu, bahasa ini harus dicerna sungguh-sungguh, dipending berarti ada sesuatu yang memang ditunda untuk dibicarakan kembali bersama tim kami. Nanti Bapak Ibu, oh pendingnya tanggal berapa? Misalnya di tanggal 26 atau tanggal berapa, itu silakan Bapak Ibu nanti bisa untuk datang lagi. Jadi bukan dipending berarti ditolak, ini ada bahasa, saya ditolak di Saferis. Iya betul Iya, sekali. ya Bapak Ibu. Iya. Kadang ada bahasa dipending dulu ya Bu ya Bapak ya. Nanti kita ketemu lagi ya Bapak Iya. Ibu begitu supaya Iya. ketemu ini Iya. bagaimana nih nantinya kita jadi Iya. kesepakatannya seperti apa. Begitu ya Iya, Pak ya. Iya, jadi biar tambah keakrabannya guru dengan wali murid yang akan jadi wali murid di sini menjadi lebih akrab lagi Ya, dan betul sekali. lebih bahagia lagi Bu nanti keputusannya. Betul. Selanjutnya Iya. Bu Melati ada Baik, pertanyaan selanjutnya apa? ada pertanyaan. Selamat pagi Ibu dan Bapak. Saya mau menanyakan, bila anak masuk usia kurang dari 6 tahun, nanti saat mau kelulusan SD kelas 6, apakah ada kendala atau tidak ya? Kurang dari 6 tahun ini misalnya, asalkan Bapak Ibu yang dari kelas 1 waktu pendaftaran, ini memang harus menyertakan tes psikologi. Jadi tes untuk kemampuan bahwa anak itu memang Bapak Ibu terima kasih ada pertanyaan seperti ini karena ada memang beberapa anak yang tidak dari TK tapi mampu. Ada juga kemudian belum usianya tapi sudah mampu baca tulis Bu. Bu Flo ini yang guru kelas 1 sudah pernah menemui Bu ya? Bu Ya Melati beberapa kali Nah, sudah. Iya, Iya, betul, nah Pak. ini jadi masih tetap bisa Bapak Ibu. Dan itu tidak jadi kendala Bapak Ibu. Yang penting dari awal pendaftaran itu sudah disertakan surat tesnya itu. Sehingga menjadi kekuatan untuk nanti ketika kelulusan. Jadi tidak ada bermasalah. Begitu ya Bapak Oke. Ibu. Pernah kejadian itu umurnya masih 5 kurang, jadi harus ada disertakan tes psikologi dulu supaya tahu bahwa kenapa sih pemerintah menerapkan usia wajib masuk itu 6 sampai 7 tahun. Karena ya itu ada alasannya, perkembangan Iya, psikologisnya betul. nanti Iya, ketika betul. belajar seperti apa. Mungkin dalam hal akademik bisa, tapi psikologisnya mungkin ya masih perlu bimbingan lebih begitu. Jadi harus Iya. disertakan agar nanti juga wali kelasnya juga tahu ya Bu Iya, ya. iya, Ya begitu ya betul, Pak ya. iya. Supaya wali kelasnya Iya. juga lebih paham nanti menangani Ya, anaknya jadi seperti biasanya yang apa, 5,5 atau berapa itu biasanya nanti gurunya saya panggil kemudian baru saya ajak konsultasi Bapak anak ini kurang usianya tapi kemampuan belajar bacanya, tulisannya sudah bagus. Jadi harus memang perlu pendampingan juga. Itu dan juga perlu diperhatikan kembali. Yang penting ada tadi surat tesnya dari begitu ya Bapak Ibu ya. psikolog yang ya udah akurat lah hasilnya itu. Ya nanti juga ada sharing dari Bapak Ibu. Ya, Ada silakan. ibu-ibu yang Kelas mengajar satu kelas 1 ya, ya. benar Nanti sekali. sebentar lagi ada sharing juga. Begitu. Baik, ada pertanyaan satu lagi Bu Flo. Selamat pagi, mohon maaf apakah pembayaran diundur pada saat gajian karena saya kebetulan di akhir bulan. Terima kasih. Itu Terima Pak. kasih. Pak, jadi Perihal nunggu pembayaran. gajian dulu Apa ini gitu. pegawai negeri mungkin Bu? Jadi mungkin tak diundur itu. Ya nanti dibicarakan saja Bapak Ibu, yang penting Bapak Ibu akur harganya, kemudian nanti bagaimana prosedurnya. Yang penting komitmen Bapak Ibu kalau nanti habis gajian ya habis gajian sungguh-sungguh. Itu nanti bicarakan dengan para petugas kami, tidak apa-apa disampaikan sungguh-sungguh sehingga nanti petugas kami akan bicara dengan ketua tim PBDB ini dan tim PBDB pasti akan bicara juga dengan saya. Begitu Bapak Ibu, tidak apa-apa mohon nanti bicarakan bersama saja dengan tim kami, tim pewawancaranya. Masih ada Begitu lagi Pak? ya. Ya, jadi semuanya bisa dibicarakan nanti saat wawancara Iya. ya Pak ya? Iya, Seperti itu Bapak Ibu. Oke, Bu Flo seperti sudah tidak ada pertanyaan tidak ada lagi. pertanyaan lagi Iya, ya. sepertinya sudah habis ini Bu Iya. Melati. Cukup jelas ya berarti tadi Iya. Bapak Ibu yang ada di rumah sudah dijelaskan dengan gamblang, ada sesi pertanyaan Iya. juga tadi ya Iya, sudah dijawab benar, Bu. juga oleh Pak Iya. Nur. Baik, selanjutnya apa Bu Melati kita? Selanjutnya kita ada tayangan lagi nih Bapak Ibu. Kami sudah menyiapkan satu iya. lagi tayangan. Sebelumnya ya, Pak Bu Oh iya, Melati Pak, dan Bu Flo, silakan. sebelum Silakan, saya Pak. meninggalkan tempat ini, selamat bergabung Bapak Ibu. Nanti pokoknya Bapak Ibu tenang saja bicara dengan tim kami dari hati ke hati supaya nanti menemukan solusi yang terbaik. Saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu mengharapkan anaknya bisa masuk di SD Saferus 3 Bandar Lampung. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih
puji syukur Bapak Ibu masih mempercayakan anak-anaknya, nanti kami didik sampai titik darah kami penghabisan, istilahnya begitu, supaya nanti anak-anak itu memang perkembangannya sungguh-sungguh baik. Mudah-mudahan kita berdoa juga Bapak Ibu supaya pandemi ini segera berakhir, supaya nanti anak-anak bisa tatap muka. Itu saja yang saya sampaikan Bapak Ibu, terima kasih, mohon maaf kalau dalam pembicaraan saya mungkin ada salah kata atau apa, mohon maaf sebelumnya. Terima kasih Bapak Ibu, salam sehat untuk kita semuanya, untuk anak-anak, mohon Bapak Ibu bersabar dalam masa pandemi seperti ini. Bapak Ibu harus menjadi guru yang kedua atau bahkan yang pertama di rumah, jadi pendampingannya nih. Terima kasih Bapak Ibu, selamat pagi dan silakan pada Bu Flo dan Bu Melati. Baik, terima kasih Pak Nur. Baik Bapak Ibu, kita akan menyaksikan tayangan yang kedua. Selamat menyaksikan. SD Xaverius III Bandar Lampung memiliki halaman yang luas dan juga memiliki banyak pepohonan yang hijau dan rimbun di dalamnya. Banyak pepohonan dan lokasinya yang jauh dari keramaian membuat lingkungan sekolah semakin segar, asri, bersih, nyaman, dan aman. SD Xaverius III Bandar Lampung juga memulai membangun sarana fisik serta merenovasi beberapa ruangan, di antaranya Gedung Serbaguna. Gedung utama yang terdiri dari 8 ruang kelas, yaitu kelas 5 dan kelas 6 yang terdiri dari rombel A, B, C, dan D. Ruang laboratorium komputer. Ruang tata usaha administrasi, tata usaha keuangan, dan kantor kepala sekolah. Gedung baru yang terdiri dari 16 ruang kelas 1 sampai kelas 4, terdiri dari rombel A, B, C, dan D. Ruang guru. Ruang UKS. Ruang perpustakaan. Ruang musik. Kamar mandi siswa-siswi yang berada di gedung baru di setiap lantai. Lapangan sepak bola, lapangan voli,
Lapangan futsal. Dan lapangan upacara. Sarana penunjang kegiatan di SD Xaverius III Bandar Lampung meliputi sarana laboratorium komputer, LCD proyektor di masing-masing kelas, ruang gamelan, internet wifi di setiap ruangan kelas, pendingin ruangan di setiap kelas, CCTV di beberapa titik gedung lama dan gedung baru. Ekstrakurikuler yang dilaksanakan di SD Xaverius III Bandar Lampung yaitu sepak bola, voli, catur, menggambar, menyanyi, tenis meja, musik, drum band Bahana Gentiaras, taekwondo, futsal, menari, robotik, dan paduan suara Gentiaras Choir. Baik, Bapak Ibu, itu tadi tayangan beberapa kegiatan dan ekstra yang ada di SD Xaverius III Bandar Lampung. Semoga pandemi cepat berlalu ya Bu ya, sehingga kita bisa berkegiatan seperti sebelumnya. Karena jujur Bapak Ibu di sini juga kangen sekali untuk kegiatan normal bersama ya Bu ya. Seperti Iya, itu. betul sekali. Namun juga perlu diingat Bu Melati, walaupun masa pandemi tidak menghalangi juga ya. Iya, benar Tadi sekali bisa dilihat, Bu. bisa dicek Bu, Bapak Ibu dilihat di
laman YouTube SD Xaverius 3 Bandar Lampung. Di situ juga ada kegiatan kita selama masa pandemi, ada prestasinya juga ya Bu ya. Betul Seperti sekali, tadi yang Bu. diceritakan oleh Pak Nur, ada juara tingkat provinsi tadi ya Bu ya. Nah Ya. begitu, jadi walaupun masa pandemi tidak menghalangi. Baik, sudah bergabung bersama kita, siapa ini ya Bu Melati? Iya, tadi kita bertiga, sekarang nambah lagi berempat. Kita kenalan dulu ya Bu ya. Mulai dari sebelah kiri saya, silakan Ibu. Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya, yang deket ya? Ya, baiklah. Oh ya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Maria Regina Rini Rosari Ambarwati. Biasa dipanggil Bu Rini. Saya guru kelas 1C untuk tahun ajaran 2022 ini. Pengalaman saya mengajar dan bergabung di SD Xaverius 3 Bandar Lampung adalah sudah 29 tahun. Tapi sebelumnya saya pernah mengajar juga di sekolah swasta lain 3 tahun. Jadi pengalaman keseluruhan mengajar saya adalah 32 tahun. Demikian Ibu-ibu. Luar biasa, 32 tahun Ya. loh Bu Flo, pengalaman sudah banyak Tidak sekali. diragukan lagi ya Bu ya. Benar. Begitu, Banyak selanjutnya. kata orang makan asam garam. Nah, betul sekali. Sudah merasakan makan asam garam ya Bu ya. Asin. Begitu, selanjutnya di sebelah Ibu Rini ada Ibu guru yang cantik juga. Silahkan berkenalan Bu. Selamat pagi Bapak Ibu. Iya. Selamat pagi Bapak Ibu. Perkenalkan. Selamat nama pagi, saya Bu. Margareta Warsiah, SPD, guru kelas 1A, pengalaman mengajar di SD Xaverius 3 Bandar Lampung, 35 tahun. Nah, itu tadi. 35 tahun Bu Flo. Betul Luar sekali. biasa. Tidak diragukan juga. Tadi 33, di sini 35 tahun. Baik, selanjutnya Bu Melati silakan berkenalan kembali. Oke, selamat pagi Bapak Ibu semua yang ada di rumah. Saya Elizabeth Fania Melati, biasa dipanggil Bu Melati. Tahun ini tahun kelima saya mengajar di SD Xaverius 3 Bandar Lampung. Belum sebanyak dengan Bu Warsi dan Bu Rini, tapi saya berkomitmen untuk terus belajar dari pengalaman Bu Rini dan Bu Warsi. Seperti itu. Silakan Bu Flo. Baik, terima kasih. Saya tadi sudah berkenalan di awal, saya salah menyebutkan kelas sepertinya tadi. Saya adalah Florentina Pramita, saya mengajar selama 4 tahun di sini. Sebelumnya saya mengajar di SD Bima Senar ada di Bandung, di Jawa Barat, selama 3 tahun. Jadi saya total mengajar sudah 7 tahun. Saya adalah guru kelas 1D. Tadi pada saat perkenalan saya menyebutnya 1A ya. Mohon maaf ya, karena ingatnya tahun pertama saya mengajar itu di 1A. Jadi masih teringat kembali ketika perkenalan 1A. Padahal tahun ini saya mulai masuk 1D begitu ya Bapak Ibu. Tapi tidak perlu diragukan ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau dapat kelas 1A atau C atau D atau B semuanya sama. Guru-gurunya sama. Kami semuanya sama. Begitu ya Bapak Ibu. Ya, betul sekali Bu Flo. Bu Flo kayaknya sudah menyiapkan pertanyaan nih. Pertanyaan pertama untuk Baik. sharing kita bersama guru kelas 1. Baik, bisa dijawab, mohon dibantu jawab oleh Bu Rini dulu. Saya mau mulai dari Bu Rini. Saya ingin bertanya nih Bu, bagaimana pendekatan belajar di masa pandemi saat ini? Silakan Bu Rini. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu calon wali murid SD Xaverius 3 Bandar Lampung. Memang pandemi yang melanda dunia ini membawa banyak perubahan ya. Di segala sektor, bahkan perubahan di dunia pendidikan. Tidak hanya guru dan murid saja yang dampaknya ya, tetapi juga orang tua juga mengalami kewalahan untuk dalam hal ini. Perubahan itu apa saja sih? Pertama adalah perubahan yang pertama-tama sebelum pandemi kita bisa bertatap muka, bisa bertemu langsung, bisa secara emosional kita mendapatkan pendekatan secara langsung dengan anak, harus diubah dengan belajar dari jarak jauh, belajar dengan daring, belajar di rumah, dan online. Yang anak-anak belajar di rumah dan kami berada di sekolah secara Zoom meeting, demikian. Lalu perubahan yang kedua adalah perubahan target-target pembelajaran yang disesuaikan dengan masa pandemi ini. Jadi target-targetnya itu disesuaikan situasi yang masih era corona ini.
Jadi itu perubahan yang terjadi di masa pandemi, tapi yakin dan percayalah bahwa tidak mengurangi kualitas pendidikan yang akan kami berikan. Jadi mau tidak mau di masa pandemi ini SD Xaverius 3 Bandar Lampung khususnya kelas 1 manfaatkan teknologi. Jadi kita harus bisa memanfaatkan teknologi untuk menunjang proses kegiatan belajar mengajar itu. Untuk kelas 1 kita menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Yang kedua juga bisa Google Meet dan LKS yang bisa offline, artinya LKS itu kita bagikan ke murid secara offline yang kita susun. Itu. Lalu LKS atau PPT, PowerPoint, materi yang kita kirim melalui WA. Jadi Bapak Ibu, selama pandemi ini kita tetap berusaha sekuat tenaga, berusaha semaksimal mungkin bagaimana menjadikan pembelajaran itu tetap ada, pembelajaran itu sampai ke anak, dan pembelajaran itu diberikan secara sukacita dan penuh makna. Saya kira itu pembelajaran di masa pandemi yang kita lakukan bersama ini. Begitu, Ibu Melati mungkin ada tambahan atau bagaimana, silakan karena kami ini semua guru kelas 1. Iya, benar Bu Rini. Jadi walaupun pandemi daring, tapi kami guru kelas 1 tetap mengusahakan yang terbaik ya Bu ya. Kita juga sama-sama belajar dari nol. Kita belajar pakai aplikasi Zoom ya Bu ya. Kita belajar gimana sih yang tepat dan efektif untuk mengajar secara daring khususnya untuk kelas 1 ya Bu ya. Kelas 1 yang sama sekali belum merasakan, kalau di TK itu kan masih belajar untuk sekolah, sedang bermain ya Bu Warsi ya. Tetapi kalau di kelas 1 itu memulai bagaimana sudah membiasakan anak untuk menyiapkan sekolah seperti itu. Jadi memang betul-betul kita semua ya kelas 1 ini bagaimana mengusahakan atau memaksimalkan pembelajaran itu dengan baik. Ya. Gitu ya, tadi sudah dijelaskan oleh Bu Rini mengenai bagaimana nanti pembelajaran yang akan berlangsung. Mungkin dari Bapak Ibu, mungkin sudah anak kedua atau anak ketiga yang akan menyalurkan di sini, sudah tahu bagaimana alur pembelajaran yang ada di sini, begitu ya. Ada menggunakan Zoom, ada aplikasi Google Classroom, ada menggunakan Google Meet, ada YouTube, kemudian video, dan macam-macam, banyak hal. Kemudian kalau misalnya ada konsultasi juga bisa ya Bu ya? Bisa, sangat terbuka. Nah, betul. Sangat terbuka. Justru kami akan sangat senang bila orang tua itu mau sama-sama bekerja sama dengan kami ya, sama-sama mendidik, karena pendidikan yang utama dan utama memang dari rumah, dan pendidikan kedua adalah di sekolah, serta yang mempengaruhi adalah pemerintah yang memangku mengenai kebijakan pendidikan itu sendiri. Jadi begitu. seperti itu ya. Begitu ya Bapak Ibu, jadi jangan ragu untuk bergabung di SD Xaverius 3 Bandar Lampung, begitu ya Bapak Ibu. Selanjutnya untuk Bu Warsi, saya mau bertanya bagaimana tentang keserasian materinya ya Bu ya di kelas 1 itu seperti apa? A, B, C, dan D, begitu ya Bu Melati ya? Iya, benar sekali Bu Flo. Terima kasih Bu Flo. Untuk keserasian dalam pemberian pemateri, yaitu kita berempat ini ya, itu sepakat ya. Kita mempunyai kesepakatan ya dalam memberi pembelajaran, yaitu sebelum kita memberi pembelajaran kepada peserta didik, kita berempat sepakat dan berkumpul untuk membuat RPP ya. Sehingga dalam pembelajaran kita penyampaian materi itu sama. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir ya. Nanti misalnya kelas 1A, kelas 1B, kalau 1C, 1D itu beda ya. Nah, dengan adanya penyeragaman materi, ini juga akan menghindari kesalahpahaman. Jadi kita sepaham ya antara guru A, B, C itu sepaham ya. Dan juga tidak terjadi kesenjangan dalam
belajar ya dalam pemberian pembelajaran ya Bu Flo. Ya misalnya nanti kalau kita materinya berbeda, nanti akan terjadi kesenjangan dalam pembelajaran ya. Misalnya tempatnya Bu Flo kok sudah sampai sini gitu ya. 1B. Nah, jadi dan untungnya kalau kita memberikan materi pembelajaran yang sama itu misalnya putra-putri Bapak Ibu itu ada yang kembar dan dalam penempatan kelas itu berbeda, nanti ada untungnya bisa bekerja sama. Nah, itu begitu Bu Flo? Ya. Baik, tadi ya sudah dijelaskan bahwa materinya sama. Ada buku kendalinya juga. Kita pakai bukunya sama ya Bu Melati ya? Iya, benar sekali. Kita pakai bukunya sama, materinya disusun sama. Jadi kalau ada yang saudara sepupu ya Bu ya, beda kelas itu bisa belajar bareng, tanya-tanya gitu. Kita pakai bukunya buku apa sih Bu kalau di sini Bu? Kita pakainya buku Mas Media. Apakah sudah bergabung dari pihak Mas Media? Perwakilan, oh baik. Selamat pagi kepada Bapak Kurniawan, sudah bergabung bersama kita. Bisa menyapa? Bisa nyalakan mic-nya Pak, selamat pagi. Selamat pagi dari pihak Mas Media perwakilan, selamat pagi. Baik, sepertinya sepertinya belum ada komunikasi dari timbal balik dari sana ya, sebentar ya Pak ya. Kalau misalnya internetnya kita pakai apa ya Bu ya? Tadi sudah sempat disinggung oleh Pak Nur loh. Tadi kan Pak Nur. Selain buku masa pandemi daring seperti ini, internet tentu menjadi sumber kekuatan kita ya Bu ya. Yang utama mungkin ya Bu ya. Nah, kita pakai internet dari mana sih Bu Flo di sekolah kita ini? Kita pakai internet dari Nusanet. Baik, selamat pagi. Perwakilan dari Nusanet. Pagi Bu, pagi semua. Selamat pagi Bapak, ada Bapak Handoko, selamat pagi. Bagaimana kabarnya Pak? Kabarnya baik Bu, sehat dan semangat selalu. Oke baik, terima kasih. Jadi Bapak Ibu perkenalkan ini adalah yang menangani tentang internet sekolah kita. Begitu ya Ibu-Ibu ya. Jadi selama masa pandemi ini kita semua menggunakan internet dari Nusanet. Jadi lancar kita ya Bu ya, kalau Zoom meeting itu lancar, nggak keputus-putus, nggak patah-patah. Jadi penyampaian materinya juga tersampaikan dengan baik ke anak-anak. Pak bisa dijelaskan keunggulan dari Nusanet apa Pak? Bisa saya bertanya kepada Bapak Handoko, apa keunggulan dari Nusanet? Begitu Pak? Boleh Bu, bisa. Oke, mungkin terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat pagi semua. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani untuk tetap semangat dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Mungkin pertama-tama saya ucapkan terima kasih dulu kesempatan dan kepercayaan yang diberikan oleh SD Xaverius Y. Halim, yang terhormat Bapak Nur Santoso selaku Kepala Sekolah SD Xaverius Y. Halim, yang terhormat seluruh tim pengajar dan staf yang bertugas di SD Xaverius Y. Halim, yang terhormat Bapak dan Ibu calon wali murid SD Xaverius Y. Halim. Oke, mungkin perkenalan singkat, saya Handoko dari Nusanet Lampung. Saya di sini mewakili Bapak Guru Mandala selaku Direktur Nusanet Lampung yang hari ini kebetulan beliau sedang ada kunjungan dinas dan meeting di luar kota. Maka dari itu saya mewakili beliau mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas ketidakhadiran beliau di acara ini. Oke, Bu, saya boleh share screen untuk sebentar bisa, gitu mungkin sepintas. Baik, boleh Pak. Bu ya? Benar, baik, boleh, bisa Pak. Oke, share screen-nya tampil Bu ya? Tampil Pak. Oke, terima kasih. Mungkin ada beberapa dari Bapak dan Ibu yang bertanya-tanya, kok ada Nusanet sih di acara ini gitu kan? Atau Nusanet itu apa gitu kan?
Ini sekilas saya akan coba ceritakan tentang Nusanet. Ya. Nusanet adalah salah satu ISP swasta yang pertama di luar Pulau Jawa yang memiliki izin Dirjen Postel. Jadi Nusanet itu mulai aktif di bidang ISP sejak tahun 2000 yang berpusat di Kota Medan, kemudian menyebar ke kota-kota besar di Indonesia. Untuk di Lampung sendiri, Nusanet berdiri sejak tahun 2005, kemudian dilanjutkan dengan kota-kota besar lainnya seperti Jakarta, Surabaya, Malang, Bali, Pekanbaru, Palembang, Padang, dan yang paling baru kita sudah mulai masuk ke wilayah timur, yaitu di Kota Manado. Jadi kita memang cukup besar perkembangannya, di mana kita target kita adalah kita bisa mengcover seluruh kota-kota di Indonesia gitu. Fokus Nusanet sendiri adalah memberikan pelayanan dengan servis terbaik dengan SLA 99,95% yang didukung oleh 2 upstream besar di Indonesia, yaitu Telkom dan Indosat. Oke, berikut beberapa customer Nusanet Lampung, baik di bidang pendidikan, hotel, government, dan corporate besar yang ada di Lampung. Dengan banyaknya hospitality yang sudah menjalin kerjasama dengan Nusanet, bahkan untuk hotel-hotel berbintang di Lampung itu 90% sudah menjalin kerjasama dengan Nusanet. Nah, kemudian untuk SD Saferius Wai Halim adalah salah satu sekolah yang sudah bekerja sama dengan Nusanet, baik dari penyedia layanan internet, kemudian infrastruktur yang dibangun, kemudian manage service-nya, itu semua full support didukung oleh Nusanet Lampung. SD Saferius Wai Halim adalah SD terbaik dengan didukung oleh teknologi terbaru, di mana seluruh area kelas dan lokasi pembelajaran tercover oleh Wi-Fi, sehingga siswa ataupun guru tidak akan kesulitan untuk kebutuhan pembelajaran online, seperti Zoom, Google Meet, kemudian mencari referensi pembelajaran, ataupun download materi pembelajaran. Itu selama di lingkungan area SD Saferius Wai Halim itu tidak akan ada kendala gitu. Berikutnya infrastruktur akses point yang terpasang di Saferius Wai Halim itu adalah infrastruktur dengan teknologi yang baru, di mana akses point yang dipasang itu sama dengan akses point yang kita gunakan di hotel-hotel besar di Lampung, seperti di Novotel, di Radisson, mungkin di Sheraton. Akses point yang memang disiapkan untuk melayani 100 user, bahkan lebih secara bersamaan untuk setiap satu unit perangkatnya. Maka bisa saya pastikan SD Saferius Wai Halim adalah SD terbaik di Lampung yang benar-benar konsen dalam kelengkapan sarana dan prasarana sehingga dapat memberikan pendidikan terbaik untuk para siswa di sekolah. Jadi ini adalah beberapa foto pemasangan perangkat di ruang-ruang pembelajaran. Oke, kemudian untuk controller sendiri kita terpusat di Cloud Controller Chain Maestro, di mana jika ada perangkat yang mati atau terkendala itu dapat termonitor oleh tim Nusanet. Kita juga bisa pantau jumlah klien yang terhubung di jaringan SD Saferius Wai Halim setiap sesinya. Kita juga bisa pantau akses point area mana yang sedang padat penggunaannya. Mungkin ada ruang kelas yang memang lagi aktif pembelajarannya sehingga termonitor dengan baik. Kemudian kita juga bisa monitoring traffic yang berjalan dan masih banyak fitur-fitur yang bisa kita pantau. Jadi semua perangkat internet yang terpasang di SD Saferius Wai Halim itu termonitor secara real time oleh controller Nusanet Lampung. Oke, sekali lagi saya mewakili Nusanet Lampung mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada SD Saferius Wai Halim atas kepercayaan dan kesempatan yang diberikan kepada Nusanet Lampung untuk menjalin kerjasama dan kesempatan untuk ikut hadir dalam acara ini. Nusanet akan mendukung sepenuhnya SD Saferius Wai Halim untuk kelancaran dalam pendidikan di era digital saat ini. Mungkin itu aja Bu, terima kasih, salam semuanya, selamat pagi.
Oke, terima kasih pada Pak Handoko selaku perwakilan Nusanet. Benar ya Bu ya, ini sudah kita rasakan sendiri manfaat dari jaringan internet Nusanet. Lancar sekali untuk mencari sumber-sumber belajar ya Bu ya, dan juga saat kita akan pembelajaran daring melalui Zoom. Berarti ya Bu Flo ya, benar ya? Ya, betul sekali. Jadi selama pembelajaran daring kita semua sudah merasakan. Kemudian nanti kalau pas sekolah gimana ya? Anak-anak jika ingin menggunakan akses internet bisa nggak ya Bu ya? Nah itu bisa ya, bisa Bu ya. Bisa Bapak Ibu, jadi nanti ketika sudah boleh tatap muka, jangan khawatir, anak putra-putri Bapak Ibu juga bisa merasakan manfaat dari jaringan internet Nusanet seperti itu. Sudah terbukti ya itu sudah. Sudah ada jaringan internetnya, Sudah jaringan kemudian internetnya. aksesnya bisa menggunakan lab komputer, begitu ya Bu ya? Benar sekali. Nah, tadi kita juga sudah menyinggung sedikit tentang pemakaian buku. Sepertinya sudah hadir perwakilan dari Mass Media, Bapak Kurniawan. Selamat pagi, Pak. Apakah sudah bergabung bersama kami, perwakilan dari Mass Media? Sudah. Oh iya, selamat pagi, Bapak. Sudah. Pagi, Bu. Oke, Pak, kita di sini pakai buku dari Mass Media, benar ya Bu ya? Mungkin bisa dijelaskan sedikit mengenai buku pembelajaran yang ada dari Mass Media. Ya, terima kasih. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Nur selaku kepala sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu tenaga pendidik maupun staf SD Saverius 3, yang saya hormati seluruh wali kelas, calon wali kelas SD 3 Saverius Bandar Lampung. Di sini pertama saya mohon izin, saya perkenalkan nama saya Kurniawan, saya perwakilan dari Mass Media. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang diberikan kepada kami, khususnya PT Mass Media Buana Pustaka. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kami di sini sebagai penerbit ingin menjelaskan beberapa produk atau sejarah kami bahwa PT Mass Media Buana Pustaka ini kami pusatnya ada di Solo. Kami membuka cabang di Bandar Lampung, khususnya di Provinsi Lampung, dan cabangnya ada di Kota Bandar Lampung di Jalan Tanjung Senang, di Tanjung Senang. Jadi Bapak Ibu, kami di sini ingin memberikan suatu informasi bahwa Mass Media di sejak kurikulum K13 dimulai, kami adalah salah satu izin resmi dari Kemendikbud bahwa kami pemenang tender untuk kurikulum K13. Jadi kami merupakan izin resmi dari Kemendikbud untuk mencetak memperbanyak kurikulum K13. Selanjutnya, bahwa Mass Media di sini mempunyai produk unggulan Bapak Ibu. Bisa dilihat Bapak Ibu bahwa buku Mass Media selain sesuai dengan kurikulum K13 dan kerjasama dengan Kemendikbud, kita juga punya buku unggulan, buku pendamping K13 atau buku tematik Bapak Ibu. Salah satunya yang ini yang saya pegang, bahwa buku ini merupakan produk unggulan dari tahun 2019 Bapak Ibu, dan ini yang memakainya di Lampung Tengah, Lampung Selatan, dan Bandar Lampung. Ini cocok sekali dengan anak-anak maupun guru. Kami juga sudah melakukan maksud kami ke sekolah, kami mempersilakan untuk membedah buku ini. Jadi alhamdulillah, puji syukur bahwa buku ini cocok untuk anak-anak maupun guru, apalagi di masa pandemi ini. Jadi isinya tentang pendamping buku K13 yang berisikan tentang satu, ringkasan materi, kedua ada soal-soal. Jadi anak-anak bisa untuk mengerjakan soal-soal latihan, dan juga ada ringkasan materi terlebih dahulu. Jadi ini yang produk, sebenarnya kami produk K13 banyak, cuma kami ingin menawarkan produk unggulan kami di masa pandemi ini. Jadi kalau untuk buku tematik kita ada,
buku tematik cetakan pemerintah juga ada, cetakan penerbit ada, kita mapel-mapel juga ada, PJOK, matematika, ada bahasa Inggris seperti ini, bahasa Inggris, buku juga, buku-buku agama Kristen juga kita ada, Islam ada, jadi kita lengkap buku K13. Namun pada kesempatan pagi ini kami ingin dari pihak Mas Media ingin memperkenalkan bahwa produk yang saya pegang ini, metode ringkas terpadu, merupakan buku unggulan kami yang sangat cocok untuk anak dan guru, apalagi di masa pandemi. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu wali murid dari kami, mudah-mudahan semoga semua dapat terhindar dari segala macam penyakit, khususnya di pandemi ini. Bapak Ibu, jadi sekian dari kami. Selamat siang. Selamat siang, baik, terima kasih Pak. Nah, Ya. Bapak Ibu yang ada Ya. di rumah, itu tadi penjelasan buku yang akan kita pakai ya Bu ya. Jadi nanti kita kelas 1 menggunakan buku dari Mas Media. Tentu saja materinya bagus dan sudah sesuai untuk tingkatan anak kelas 1, begitu ya Bu ya? Iya, betul. Sesuai dengan tingkatannya, kemudian materinya juga sudah dijelaskan di situ nanti dengan gamblang. Jadi jangan diragukan lagi ya Bapak Ibu, semua materinya sama karena menggunakan buku yang sama. Iya, betul sekali Bu Flo. Kemudian bukunya beli nggak Bu ya? Bukunya tidak beli Bapak Ibu, tadi seperti yang disampaikan Pak Nur, jadi buku untuk kelas 1 tidak beli tapi dipinjamkan dari sekolah, Iya, seperti begitu. itu. Tapi untuk bahasa Inggris, ya hanya bahasa Inggris dan bahasa Lampung saja. iya, nanti ada tambahannya yang kita gunakan, buku utamanya adalah buku dari Mas Media tematik. Kemudian nanti ada buku bahasa Inggris dan bahasa Lampung sebagai penunjang. Nanti akan kami sampaikan ketika Bapak Ibu resmi menjadi wali murid kami. Begitu ya? Iya, Siswa betul. SD Saferis 103 tiga. Bandar Lampung ditunggu. Oke. Ya. Kita lihat dulu coba Bu Flo, apakah ada pertanyaan yang masuk ya? Oke. Oh, baik. Tidak ada Tidak ada sepertinya. pertanyaan yang Sudah jelas masuk, ya? Iya, sudah jelas Bapak Ibu ya. Oke. Oke, jika tidak ada pertanyaan atau ingin bertanya lebih lanjut, gimana Bu Flo? Nanti bisa datang langsung hari Senin. Silakan Bapak Ibu, kami mengundang hari Senin. Ikuti jadwalnya, silakan kita akan berdiskusi. Bapak Ibu bisa bertemu dengan petugasnya, sudah disiapkan tadi ya. Ada Ibu Maria Pusparini, ada Bapak Ibe Bayu Prayoga, dan ada Ibu Lucia Sukarni. Ada juga Bu Titi. Ya, kami akan menanti Bapak Ibu, silakan datang hari Senin. Jadi banyak pertanyaan macam-macam, semua bisa dibicarakan. Begitu ya Bu benar ya? sekali. Jangan ragu Bapak Ibu untuk menyekolahkan putra-putrinya di SD Saferis 3 Bandar Lampung. Dan kami semua siap melayani dengan sepenuh hati. Iya. Oh ya, kita keluarkan lagi tadi. Salam HK3P Nah, betul sekali. Bu ya. Salam HK3P-nya Oke. kita keluarkan ya. Ini adalah ciri khas. Nanti kalau Bapak Ibu anaknya jadi bersekolah di sini, resmi menjadi wali murid di sini, jadi peserta didik di sini, ada jargonnya, ada salam HK3P, begitu betul ya. sekali, Mari betul. kita, silakan dilihat ya, dilihat di depan layar. Oke. Salam HK3P. Bu Rini siap ya Bu ya? Oke. Oke. Baik. Salam HK3P. Humanis, cerdas, jujur, disiplin, dan melayani. Nah, itu dia salam khas dari SD Saferis 3 Bandar Lampung. Komunitas bahagia. Iya, Ya, betul sekali. Baik, Bapak Ibu, kegiatan kita hari ini sudah selesai. Mohon maaf jika ada salah kata dalam kami memandu kegiatan kita hari ini. Oke, ada pertanyaan masuk. Oh, ada pesan dari admin. Untuk Bapak Ibu orang tua yang belum mendapatkan informasi pengumuman bisa mengkonfirmasi langsung ke sekolah. Begitu ya. Jadi apabila Bapak Ibu belum merasa menerima ingin mendapatkan informasi, silakan datang langsung. Kami selalu terbuka dari hari Senin sampai dengan hari Jumat pada jam 7 pagi sampai dengan jam 1 siang. Begitu ya. Silakan datang kemari. Tanya saja mau mengenai info tentang sekolah dan lain-lain. Begitu ya, jangan ragu ya Bapak Ibu. Baik, sepertinya sudah penghujung acara pada hari ini.
Ya, benar sekali Bu Flo. Karena tadi kita awali dengan doa, maka kita akan tutup juga dengan doa. Doa akan dipimpin oleh Bu Warsi. Kepada Bu Warsi, waktu dan tempat kami persilakan. Mari Bapak Ibu, pertemuan pada pagi hari ini kita tutup dengan doa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Bijaksana, kami bersyukur atas selesainya pertemuan hari ini. Engkau sendiri berkenan mendampingi kami dan menuntun pembicaraan kami. Kami bersyukur atas hasil pertemuan yang kami yakini diilhami oleh Roh Kudus sendiri. Sudilah Engkau memberkati kami semua calon wali murid baru yang mempercayakan putra-putrinya untuk mendapatkan pendidikan di SD Xaverius III Bandar Lampung. Dan berkati pula usaha dan pekerjaannya berjalan dengan lancar, sehingga semakin mantap dan percaya untuk putra-putrinya menjadi peserta didik yang dipercayakan kepada kami, para guru SD Xaverius III Bandar Lampung ini. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Fransiskus Xaverius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Bu Warsi. Bapak Ibu yang ada di rumah, terima kasih sudah setia mengikuti kegiatan hingga selesai. Tayangan ini dapat disaksikan ulang di YouTube sekolah SD Xaverius III Bandar Lampung. Jadi tadi kalau ada yang lupa ya Bu Flo ya, bisa disaksikan ulang di YouTube sekolah di SD Xaverius III Bandar Lampung. Begitu. Jadi tayangannya tadi sudah dijelaskan gamblang. Oh, ada masih ketinggalan, silakan buka. Tadi seperti saya bilang dari awal, ketik saja di laman YouTube SD Xaverius III Bandar Lampung, sudah muncul semuanya di situ. Begitu ya. Oke, kami tunggu hari Senin di sekolah Bapak Ibu ya untuk wawancara PPDB. Ingat, jangan lupa bergabung bersama SD Xaverius III Bandar Lampung. Oke. Baik, selamat siang dan terima kasih. Kami pamit undur diri. Terima kasih.